Shalom kekasih Tuhan, apa kabar? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah From Breakdown to Breakthrough. Terdapat di 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Apa itu breakdown and breakthrough? Menurut Kamus Bahasa Inggris, breakdown adalah kerusakan, gangguan, kemacetan, dan kepatahan. Sedangkan breakthrough adalah penerobosan atau pemecahan. Dengan demikian dapat diartikan dari kerusakan menuju terobosan baru. Setiap kita pasti mengalami masalah atau kerusakan dalam hidup kita, dan ada kalanya kita sulit untuk menghadapinya. Mungkin kita sering dikecewain, tidak dipedulikan, dan bahkan orang lain meninggalkan kita, sehingga membuat kita menjadi kehilangan pengharapan dalam kehidupan kita. Masalah bertubi-tubi datang menghampiri hidup kita, sehingga membuat kita menjadi sulit untuk mengucap syukur dan menikmati semua karya Tuhan dalam hidup kita. Masalah boleh saja datang silih berganti dalam kehidupan kita, tapi jangan sampai kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mampu memberi kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan sebuah terobosan baru dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau belajar bersama dari seorang tokoh Alkitab. Ia adalah salah satu istri Elkana yang tidak dapat melahirkan anak bagi Elkana. Menurut teman-teman sekalian, siapakah dia? Ya, betul, dia adalah Hana. Hana mengalami masalah yang berat dalam hidupnya, yaitu ia mandul, dan ini merupakan aib bagi orang Israel pada masa itu. Setiap hari, Hana harus mendapatkan hinaan dari penina istri lain daripada Elkana. Dan hal ini terjadi dari tahun ke tahun. Artinya, Hana mengalami masalah secara terus-menerus, dan itu sangat menyakiti hatinya. Bagaimana cara Hana mengatasi masalah tersebut? Oleh karena itu, kita akan belajar beberapa tips dari Hana bagaimana cara mengatasi masalah. Ikuti terus ya teman-teman. Pertama, kita membawa setiap permasalahan kita di hadapan Tuhan. Hana mengalami masalah yang sulit dalam hidupnya. Meskipun pada awal pernikahannya, Hana mungkin merasa hidup bahagia. Elkana, suaminya, tampaknya bukan seorang laki-laki biasa. Dia berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang. Elkana bukan hanya kaya, tetapi penuh dengan cinta. Dia memberikan porsi lebih untuk Hana. Dia selalu menghibur hati Hana yang sedang berduka. Seorang pria yang berlimpah harta dan cinta, bukankah itu dambaan setiap wanita? Hana tahu bahwa betapa tidak berharganya cinta dan harta apabila keluarga sedang tertimpa banyak masalah. Hana tidak bisa memiliki keturunan. Dia mandul. Bagi Hana dan masyarakat kuno pada waktu itu, kemandulan bukanlah persoalan yang gampang. Kemandulan berarti tidak ada masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya keturunan dalam budaya kuno, dan ini yang menjadi alasan bagi Elkana untuk mengambil istri kedua. Hana mengalami kekecewaan yang begitu mendalam, sebab Hana bukan saja diduakan, tetapi Hana juga menderita penghinaan dari penina istri muda Elkana. Penina selalu menghina Hana pada saat persembahan korban ke rumah Tuhan. Momen yang seharusnya membawa sukacita justru menjadi neraka bagi Hana. Dan hal itu terjadi setiap tahunnya. Apa yang Hana lakukan ketika masalah terus-menerus terjadi dalam hidupnya? Hana datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan berdoa. Hana dengan rendah hati meminta pertolongan kepada Tuhan. Hana tahu betul bahwa hanya Tuhan yang mampu menolongnya. Coba tebak ini benda apa? Ya, benar, trampolin. Trampolin memiliki cara kerja yang terdiri dari 3 gaya, yaitu gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya berat. Gaya pegas membantu kita bisa melompat karena kelenturan trampolin. Gaya gravitasi membuat tubuh kita bisa kembali ke bawah. Dan gaya berat membuat trampolin tidak bergerak kemana-mana. Gaya pegas ini merupakan gaya yang diberikan kepada benda A dengan menekan benda A agar benda B bergerak ke atas. Demikian juga dengan kehidupan kita.
Terkadang kita harus mengalami berbagai tekanan untuk membuat kita melambung tinggi ke atas. Ketika kita tertekan dengan situasi yang kita alami saat ini, itu pasti sakit banget. Tapi marilah kita belajar seperti Hana yang selalu membawa permasalahannya di hadapan Tuhan. Ketika kita membawa setiap persoalan kita di hadapan Tuhan, menunjukkan bahwa kita benar-benar perlu Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebab itu merupakan suatu sikap yang menunjukkan bahwa kita tidak memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Teruslah percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapi, karena hanya Tuhanlah yang mampu menolong hidup kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat karena ada harapan yang sungguh indah Tuhan sediakan di hari esok.